Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah Mawalid TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang Ramadan adalah madrasah ruhani untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya hanya mungkin bercerita tentang kisah sosok seorang yang diberi gelar oleh banyak ulama seperti Hujjatul Islam, Zainuddin Al-Mujaddid, bahkan Hujjatul Islam. Dia adalah yang biasa disebut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah sosok yang di masanya itu termasuk guru besar. Beliau memiliki madrasah yang di masa itu madrasah itu salah satu institusi yang bergengsi di masanya, yaitu Madrasah Nizamiyah. Namun di balik ketenaran, kalau kita bilang kepiralan kemasyhuran Imam Ghazali, beliau merasa ada yang kurang ini, kok ada yang tidak mengena. Sampai suatu ketika beliau merasa bahwa ilmu yang beliau ajarkan, ilmu yang beliau miliki sebagai kapasitasnya kalau sekarang itu profesor, dan Imam Ghazali itu umurnya tidak juga lama hidupnya. Kalau kita bisa melihat buku-buku sejarah bahwa Imam Ghazali ini lahir pada tahun 450 Hijrah sampai 505 Hijrah. Artinya kalau dikonversi Hijriahnya, umur Imam Al-Ghazali ini enggak lama, sama seperti Imam Syafi'i yang hanya 54 tahun. Imam Ghazali ini cuma 55 tahun. Kalau dikonversi ke Masehi ya sekitar tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Begitulah agak kurang umurnya Imam Al-Ghazali, seorang guru besar di masanya. Lantas suatu ketika merasa gundah, ketika merasa galau kalau anak-anak sekarang, Imam Al-Ghazali ini suatu ketika dilanda penyakit, yaitu beliau tidak bisa ngomong. Bahasa lainnya bisu. Karena beliau tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, maka beliau tidak bisa mengajar pastinya. Ketika itu beliau mengundurkan diri sebagai salah satu yang mengurusi Madrasah Nizamiyah yang sangat bergengsi di masa itu. Imam Ghazali memutuskan untuk tidak lagi berkecimpung di dalam dunia pendidikan yang formal. Kalau kita sekarang anak-anak muda itu ya bisa dibilang berpetualang, menjadi backpacker gitu. Lantas dilakukanlah tarbiyah ruhiyah. Maka mulai saat itu Imam Ghazali melakukan perjalanan ruhani, bukan seperti dari masjid ke masjid saja, tapi Imam Ghazali juga mencari guru. Salah satu guru yang terkenal itu Syekh Muhammad bin Ali Al-Farmadi dan Yusuf An-Najjar. Masih banyak lain guru-guru yang disinggahi oleh Imam Al-Ghazali ketika melakukan perjalanan ruhani, tarbiyah ruhani. Dari Palestina, kemudian Syria sampai Madinah, Mekah,
ke seluruh jazirah Arab itu dikelilingi oleh Imam Al-Ghazali. Lantas ketika beliau pulang, beliau mendapatkan satu rumusan bahwa untuk menemukan sejatinya ketenangan maka kita membutuhkan ilmu tasawuf. Maka dari situlah Imam Ghazali menulis satu kitab yang di kalangan orang banyak digemari, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Maka setelah itu memang benar-benar Imam Al-Ghazali menemukan ketenangan jiwa yang selama ini dicari-cari ketika di masa Imam Ghazali tenar-tenarnya di Madrasah Nizamiyah. Dari kisah ini paling tidak kita dapat mengambil titik yang penting, an-nuqat al-jauhariyah. Salah satunya paling tidak, Ramadan ini adalah waktu yang tepat, waktu yang luas, waktu yang memang Allah berikan jatahnya untuk menjadikan Ramadan itu tempat atau madrasah agar kita bisa melakukan pendekatan diri, memperbaiki hati kita, memperbaiki qalbu kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak muda, kalau kaum lelaki saja mau dia mempersiapkan atau menyisihkan waktunya untuk pergi ke tempat yang dalam tanda kutip yang bisa membuat tubuhnya indah, pergi ke gym, artinya ada waktu yang diluangkan untuk melatih supaya otot-otot ini menjadi besar. Sispek, kalau perempuan melatih badannya atau merias badannya supaya lebih indah dipandang oleh suaminya mungkin, maka ia akan pergi ke salon, memperbaiki ini, itu dan sebagainya. Maka bagaimana lagi Ramadan ini datang, yang ini tidak akan datang kedua kalinya. Apalagi hari ini sudah hari yang ke-12. Maka jamaah Maulid TV yang insya Allah dimuliakan Allah, ada 18 hari lagi ke depan waktu yang tersisa. Maka 18 hari ini hendaknya saya pribadi dan semua jamaah Maulid TV mudah-mudahan mampu menggunakan waktu yang di hujung-hujung ini, 10 malam kedua dan 10 malam terakhir ini, menjadi momentum untuk kita menjadikan Ramadan ini betul-betul memperbaiki ibadah-ibadah kita, mendisiplinkan waktu-waktu kita berzikir kepada Allah. Layaknya anak-anak kecil itu kalau dia tidak diberi mainan, maka dia akan menangis, akan dia merengek, bahkan tantrum. Maka di dalam diri kita ini ada hati, qalbun. Maka qalbun ini juga punya mainannya. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya menyebutkan bahwa kata nafsu, kata qalbun, kata aklun, kata ruh itu sebenarnya sama saja yang 4 itu. Maka qalbun ini juga punya mainannya. Mainan hati ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling jitu untuk kita berzikir, mengingat Allah dengan cara qiyamul lail, tarawih, sholat sunnah, baca Quran, wirid, zikir dan semacamnya. Maka yang paling penting yang kita sadari sebagai manusia bahwa Imam Ghazali juga menyebutkan di dalam kitabnya, ar-riyadatu salasatun, melatih diri ini, olahraga diri ini ada 3. Yang pertama adalah riyadatul badani, riyadatul jasadi, melatih, meriadohkan, mengolah raga kita, tubuh kita. Ya, kalau anak muda sekarang pergi ke soccer atau pergi ke tempat-tempat yang bisa membuat tubuhnya bugar. Yang kedua, riyadatul aqli,
melatih atau mengolah pikiran kita, maka kita patut berterima kasih karena orang tua kita memberikan jalan supaya kita bisa menimba ilmu di sekolah-sekolah. Ini adalah waktunya untuk riyadhatul aqli. Dan yang terakhir yang paling penting adalah riyadhatul qalbi, adalah mengolah hati kita, mengolah nafsu kita, mengolah ruh kita, mengolah akal kita, supaya hati ini menuju tempat yang tenang, menuju dalam kondisi yang selalu diimpi-impikan oleh sosok Imam Al-Ghazali tadi. Artinya riyadhah yang 3 ini harus kita pikirkan, dan yang paling harus kita pikirkan adalah riyadhatul qalbi. Maka Ramadan cukup jelas dan cukup menjadi tempat yang paling tepat untuk membersihkan hati kita, mewangikan hati kita. Semoga kita menjadi kalau disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, sesuai dengan level-level kita. Artinya jangan sampai Ramadan yang ini tidak lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Mudah-mudahan kita semua, saya pribadi dan semua jemaah Maulid TV, menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita, memberikan hidayah kita dapat beramal-amal soleh di bulan yang sangat mulia, di bulan yang ada di dalamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.